saja mendengar salah satu ulama dari golongan manusia berceramah, memberikan isyarat terkait fenomena bencana alam di tahun-tahun ini, dan beliau menegaskan dengan penuh nada keyakinan bahwasanya tentang tanda-tanda alam ini adalah kemunculan tentang sosok manusia yang akan menjadi pemimpin seluruh umat manusia. Ya, itu sebenarnya sudah sering dibahas, dan sudah sering dibicarakan. Yang seperti itu benar. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Dalam sunyi malam yang tak tersentuh waktu, ada tempat di mana ruh mencari Lewat air mata dan menundukkan egonya. Di balik kabut dan doa berdiri sebuah padepokan, tempat para penempuh ilmu mencari cahaya sejati. Inilah padepokan sepuh jagat. Di sini misteri dan spiritualitas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua Para Sahabat Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, mengikuti perjalanan kami, mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur Para Sahabat Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Alhamdulillah, hari ini saya temani sama Mas Bambang, dan insyaallah dalam video kali ini, karena tadi sepintas kami melihat salah satu ulama Indonesia berceramah tentang, mengisyarahkan tentang kejadian-kejadian alam di tahun 2024 ini yang banyak sekali terjadi di Nusantara khususnya, dan juga sebenarnya sudah bencana-bencana itu termasuk peperangan negara-negara semakin meluas yang ada di Palestina ya, dan beliau mengisyaratkan, menggambarkan terkait munculnya pemimpin akhir zaman, dan sebenarnya kita sudah pernah bahas itu semuanya terkait sosok lahirnya Satrio Pitinggi dan lain-lainnya. Tapi kali ini kami akan mencoba berdialog dengan sosok gaib terkait pertanda, apakah pertanda alam ini memang benar munculnya keberadaan beliau, ataukah hanya isyarat untuk manusia, ataukah ada isyarat lain, ataukah ini umum atau terjadi seperti halnya pada pergantian tahun atau pergantian musim. Nanti kita coba berdialog dengan sosok gaib yang mengetahui tentang itu. Kali ini kami akan mencoba menghadirkan salah satu sosok gaib yang sudah menjadi pengikut Sang Hyang Nurjaya Nirwana untuk menjelaskan tentang isyarat alam di tahun 2024 ini, apa ada hubungannya dengan sosok pemimpin akhir zaman atau hanya isyarat biasa saja. Semoga seluruh para sahabat Jagat mendapatkan wawasan dari video ini, dan semoga bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oke Mas Bambang udah siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sang yang bercahaya nuana, pada saya kami dan semua keluarga semua terkena yang tidak dekat dari organisasi sampai organisasi termasuk semua terbentang yang tidak efek. 99 percaya dari sang yang bercahaya nuana sampai pada suatu yang tidak ditentukan. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sang yang nur cahaya nirwana, saya menghadirkan sosok yang sudah menjadi pengikut sang yang nur cahaya nirwana, yang bisa bercerita tentang sosok pemimpin akhir zaman, yang bisa bercerita itu tentang itu semua. Saya yang diizinkan hadir oleh beliau, yang bisa bercerita tentang sosok zaman dan gejala tanda-tanda alam di tahun 2024 ini yang bisa menjelaskan tentang itu. Saya mohon hadir masuk dalam tubuh hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bisa dihadirkan lagi ke tempat ini. Wah, subhanallah. Apa Anda benar? Tentunya saya sudah rindu di tempat ini. Sudah lama saya sering menyepi, menyendiri, jauh dari kehidupan ini. Wah, subhanallah. Kalau boleh tahu, Anda ini dari golongan apa? Saya sebangsa jin. Oh iya, subhanallah. Sebelum dihadirkan ke sini, Anda ada di mana? Di puncak Merapi. Di puncak Gunung Merapi? Ya, Iya. saya bersemedi di sana, menyendiri, menjauh dari keramaian. Apa? Karena saya sedang mendidik diri saya. Oh, apa itu salah satu tugas dari beliau? Ya, salah satunya saya lagi menjalankan tirakat dari beliau. Apa Anda sudah lama menjadi pengikut sang yang nurjaya nirwana? Sudah lama. Oh, subhanallah, mohon bimbingannya kami yang baru ini. Ya, tidak usah berbicara begitu. Kita sama-sama di bawah naungan beliau. Sama-sama lagi belajar menundukkan hawa nafsu kita. Iya. Jadi tidak ada yang lama dan yang baru. Terkadang yang baru lebih baik daripada yang lama seperti saya ini. Oh, iya, memang kadang seperti itu. Kami banyak mengalami ujian, benturan, dan juga gejolak-gejolak yang luar biasa yang kami alami. Ya, tentu hal seperti itu akan dialami setiap penempuh jalan rohani yang akan silih berganti. Jika tidak kuat akan tumbang, akan dibenturkan dengan satu sama yang lain. Itu sebenarnya untuk mengokohkan, menguatkan iman kita. Ya Allah. Disitulah kita belajar. Tapi terkadang karena masih lemahnya pondasi, masih kuatnya hawa nafsu, kita masih kalah untuk memeranginya dari dorongan iblis yang tidak pernah hentinya membisiki kita untuk menjerumuskan kita. Kenapa iblis bernafsu sekali? Iblis sangat bernafsu sekali jika sudah menjadi pengikut Sang Hyang Nurjaya Nirwana.
orang ini bisa menundukkan dirinya, akan sulit bagi iblis untuk mempengaruhinya. Iya Mbah, tidak apa-apa, tangannya, salamnya ya seperti biasa. Mohon maaf sebelumnya. Ya, terima kasih. Iya, saya sangat senang sekali Anda mau hadir di sini. Semoga pengalaman-pengalaman Anda selama menjadi pengikut beliau, dan kami yang baru, yang dari golongan manusia ini yang baru menjadi pengikut beliau, banyak sekali yang bertumbangan, banyak sekali yang terpeleset, banyak sekali yang tergoda oleh pasukan iblis. Ya, makanya kekuatan kita mendoakan sesama jemaah beliau. Jangan sampai saling lupa untuk mengingatkan. Karena terkadang kita hari ini menang, bisa saja besok lusa kita kalah. Kita hari ini bisa menasehati orang lain, tapi besok kita bisa berbuat seperti itu. Karena iblis selalu membayang-bayangi, membisik-bisiki kita. Kita tidak akan pernah lepas dari jeratnya. Iya, Allah. Akhir-akhir ini ada beberapa kejadian yang membuat sedih beliau, dan itu pun bukan, ya, saya tidak bisa berkata apa-apa. Kami sudah berusaha mendoakan semua saudara kami, tapi apa daya, iblis lebih pintar menggoda kami semua, sehingga ada beberapa yang bertumbangan saudara kami dan mengambil jalan di luar dari apa yang kami tidak pikirkan. Makanya beliau itu selalu berpesan pentingnya untuk selalu membersihkan diri. Iya. Pentingnya untuk selalu menjalankan zikir pondasi agar lebih kuat. Kita lebih bisa menguasai atas diri kita ini. Iya. Sebenarnya kekuatan yang paling dasar itu ada dalam diri kita sendiri. Ya, Kemauan. tentunya tidak lepas juga dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kalau bukan karena Dia, lewat wasilah guru kita ini, kita bukan siapa-siapa, tidak ada apa-apanya. Bahkan untuk bangun tidur saja sudah kita tidak bisa. Iya. Masih banyak sekali yang perlu kami kaji, masih banyak sekali yang perlu kami pahami. Tentunya kita jangan berhenti bosan-bosannya untuk terus mengkaji terus. Iya. Yang penting mengkaji diri sendiri ketimbang orang lain. Iya. Allah Akbar ya. Semoga kami semuanya, khususnya saudara-saudara kami yang lewat tempat kami ini, dinamakan, kami menamuri nama itu Sapu Jagat. Ya. Iya, itu hanya sebagai nama saja. Dengan mendirikan tempat seperti ini, orang akan banyak berbondong-bondong datang. Ya, kita tinggal saling menyemangati, untuk memfasilitasinya dengan apa yang kita bisa. Kita tidak usah memaksakan. Dengan apa yang kita bisa saja itu sudah cukup, sudah membuat guru kita senang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga saja apa yang kita lakukan Ya, di sini, beliau ridho. Kalau sudah mendapat ridhonya beliau, otomatis Allah juga akan ridho. Kalau sudah mendapatkan ridhonya Allah, semuanya akan lebih mudah. Tanpa kita minta, Allah itu akan berikan. Semoga kami bisa sampai di titik itu. Ya, kita tentunya tetap selalu saling berdoakan. Iya. Karena itulah senjata kita. Karena kita tidak bisa apa-apa selain berdoa kepada Allah, mohon pertolongannya. Iya. Allah Akbar. Iya Mbah. Tapi apakah boleh saya mengenal nama Mbah? Ya, tentu boleh. Tapi saya tidak mau memperkenalkan diri. Kamu cukup tahu saja dengan secara batin kamu siapa saya. Karena saya akan dicari banyak orang kalau banyak tahu saya. Oh ya, pantesan kami disuruh ke Gunung Merapi
Silakan nanti kamu kalau mau silaturahmi ke saya. Insya Allah. Dengan senang hati saya akan menerima kedatangan kalian. Alhamdulillah. Ya, insya Allah Mbak. Kami memang sebelum ke kemarin ke Candi Borobudur, harusnya ke Gunung Merapi, tapi insya Allah secepatnya kami akan silaturahmi ke sana ya. Silakan. Ini sebelumnya tadi saya bertanya kemana-mana, memang kami semuanya perlu, karena kami mengalami banyak sekali gejolak terkait semua murid beliau yang dalam wujud manusia, banyak sekali mengalami, banyak sekali tumbang karena banyak sekali bisikan-bisikan yang luar biasa. Alhamdulillah yang datang ke sini yang sudah lama menjadi pengikut beliau bisa mencerahkan kami, memberikan semangat kepada kami. Sebenarnya ada pertanyaan yang di luar itu, tapi ini menurut saya lebih penting sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Nasihat dari silakan saja ditanyakan. Kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Kalaupun ada kebaikan yang saya sampaikan, itu adalah datangnya dari Allah, bukan sepenuhnya dari saya. Tapi jika itu adalah keburukan, itu sebenarnya dari diri saya. Terima kasih. Silakan. Apa yang Tuan Guru mau tanyakan, silakan ditanyakan. Saya dengan senang hati menjawabnya. Alhamdulillah. Ini begini ya, kami baru saja mendengar salah satu ulama dari golongan manusia berceramah, memberikan isyarat terkait fenomena bencana alam di tahun-tahun ini, dan beliau menegaskan dengan penuh nada keyakinan bahwasanya tentang tanda-tanda alam ini adalah kemunculan tentang sosok manusia yang akan menjadi pemimpin seluruh umat manusia. Ya, itu sebenarnya sudah sering dibahas dan sudah sering dibicarakan. Yang seperti itu benar gambarannya bahwasanya sudah berada di fase akhir zaman. Yang digambarkan, yang diceritakan oleh ulama yang kamu maksud, itu separuhnya adalah benar. Tapi informasi yang dia ambil itu bukan berasal dari alam langit yang sebenarnya, karena itu informasi yang dicuri dari bangsa iblis untuk memberikan informasi seperti itu, yang tentunya punya rencana untuk mengacau dan mengadu domba. Informasi ini benar, tapi diberikan dari golongan bangsa iblis. Iblis yang untuk mengadu domba. Mereka punya siasat sendiri berarti? Punya siasat sendiri untuk menghancurkan dari golongan. Ulama itu akan dibenturkan, nanti akan bermusuhan karena menyampaikan yang seperti ini. Yang seperti ini sebenarnya tidak perlu disampaikan, akan menjadi perdebatan di kalangan ulama, kalangan manusia. Karena manusia sekarang lebih mengutamakan ilmunya, akalnya, ketimbang dengan hatinya. Tapi banyak ulama yang mengetahui informasi-informasi ini dari kalau ulama tersebut yang memang benar-benar mendapatkan informasi dari langit, tentunya dia akan memendam, menyimpan rahasia tersebut, karena ini adalah rahasianya Allah, tidak boleh disebarluaskan ke tempat umum. Nah, kalau ulama yang seperti ini menyampaikan seperti ini, berarti dia itu bukan mendapatkan informasi dari langit yang sebenarnya. Dia sudah tertipu bahwasanya
Dia mendapatkan informasi langit, tapi sebenarnya dia itu tertipu oleh bangsa iblis. Iya, karena beliau juga tidak tahu siapa dan di mana. Dia sendiri yang Sedang memberikan mencari. informasi itu. Iya. Siapa tidak tahu. Oh, iya. Wah, Akbar, subhanallah. Sebenarnya ini juga sangat riskan sekali ya, Ya. jika diberikan kepada khalayak umum. Ya. Tapi kami juga tidak tahu harus berbuat seperti apa Ya. dengan pengetahuan Kalian kami. Dengan Tidak keyakinan usah kami. mencari yang seperti itu. Iya. Yang paling terpenting, usahakan untuk menundukkan diri sendiri. Iya. Kalau sudah bisa menundukkan diri sendiri, otomatis kalian akan bisa menjadi pemimpin. Ya Allah. Kalau kalian saja tidak bisa memimpin diri sendiri, bagaimana kalian bisa memimpin orang lain? Itu saja yang terpenting sekarang. Kalian berjalan saja di barisan beliau, di jalan yang benar. Ikuti saja selalu arahan beliau. Jangan keluar dari relnya beliau. Insya Allah. Saya tidak pantas menyampaikannya, tapi Tuan Guru meminta saya untuk menyampaikan. Iya. Saya siap untuk menyampaikan. Ya, terima kasih. Karena saya diminta, Iya. bukan atas keinginan saya. Iya, karena Karena yang sepantasnya Tuan Guru untuk menyampaikan kepada semua orang banyak, tapi bukan diri saya ini. saya yang tidak tahu apa-apa. Saya hanya berjalan. Saya tidak tahu perjalanan ini pun masih banyak kesalahan. Apa yang saya Ya, alami. kamu masih pipa. Tuan Guru memang benar. Kita ini berjalan, apakah sudah di langkah yang benar atau salah? Iya. Ya, kita cukup berpegang teguh dengan keyakinan saja. Iya. Yang penting seperti yang saya bilang tadi, yang penting kita tetap di barisan beliau, Insya Allah. tetap di arahan beliau. Apa yang beliau larang, apa yang beliau tidak perbolehkan, ya kita ikuti saja. Walaupun secara akal kita tidak menerima, tapi kita tetap harus patuh dengan beliau. Insya Allah kami akan sekuat mungkin bertahan dalam gelombang semuanya. Insya Allah kami akan saling menguatkan satu sama lain. Kadang akal dan pikiran tidak bisa menerima di luar dari akal pikiran manusia, tapi Seperti itu. itulah. Kalau saya lebih memilih tidur. Kalau sudah Iya. tidak ada menemukan jalan keluar, Iya. saya tidur. Dengan tidur, saya akan merasa lebih fresh. Setelah bangun tidur, terasa akan lebih tenang lagi. Barulah bisa mengkajinya lagi. Iya. Dikaji lagi, ulang. Subhanallah, itulah keunikan guru kami ya. Iya, guru kita ini sangat luar biasa. Saya sangat bersyukur bertemu dengan sosok beliau, dipertemukan oleh Allah dengan sosok pembimbing yang luar biasa. Semoga semua manusia kami harapkan bisa mendapatkan ajaran dan amalnya dari beliau. Ya, mudah-mudahan sampai ke belahan dunia. Ya, insya Allah, amin ya Allah. Dan ini juga kami mendapatkan suatu gambaran dan lebih keyakinan kepada kami terkait nasihat yang kepada kami. Subhanallah, semoga kami tidak tertipu lebih halus lagi bisikan iblis terkait bencana alam dan semua fenomena alam di dunia ini, dan memang kebenaran tentang sosok lahirnya beliau sudah. Dan semoga kami atas ridho guru kami bisa mengemban amanah ini untuk mengajak semua manusia yang mau diajak, yang tidak mau kami tidak akan membebani. Iya. Itu sangat benar, Guru. Ya, kami sudah menjalankan tugas ini. Insya Allah kami akan datang ke gunung, ke tempat Mbah. Ya, silakan dengan senang hati, Tuan Guru. Insya Allah. Saya akan mempersiapkan tempatnya. Insya Allah. Ya, Semoga, karena sekarang jika Tuan Guru berkunjung, jangan takut yang di bawah itu. iya. Karena Semuanya
Iya. akan menyingkir jika Tuan Guru datang. Tapi dia juga akan memasak jebakan-jebakannya. Iya. Nah itu kita harus hati-hati di situ. Insyaallah kami Tapi akan kalau waspada. untuk memerangi kalian secara terlihat tidak akan berani. Iya, insya Allah kami akan berkunjung di sana dan menjalankan titah dari beliau, Ya, silakan. dan semoga ini semua mendapatkan manfaat banyak untuk semua manusia. Ya. Apakah yang berkenan memberikan nasihat kepada kami sepatah dua patah kata lagi? Menurut saya Tuan Guru sudah cukup Sudah cukup. banyak. Jika bisa Tapi saya senang sekali Mengambil. mendengar dari Anda. Seperti rasa daus dahaga kami seperti meminum air yang sangat luar biasa. Mungkin tidak dari golongan ulama atau manusia, tapi dari golongan eyang yang mengetahui. Tapi itu bisa memberikan dahaga kami. Tapi yang kalau berkenan, tapi kalau tidak berkenan tidak apa-apa. menurut saya sudah cukup. Saya Sudah cukup. lebih takut nanti menyampaikan yang lebih banyak lagi. Salah. Ya, terima kasih. Ya, karena saya lebih malu dengan Tuan Guru. Tidak, kita sama-sama sedang. Saya apalagi saya masih banyak sekali kesalahan dan ketidaktahuan. Tapi yang walaupun sedikit, tapi sangat memuaskan hati kami semuanya. Alhamdulillah. Seperti yang saya bilang tadi, jika ada kebaikan yang saya sampaikan, itu adalah datangnya dari Allah. Allah Subhanahu. Tapi itu jika ada keburukan, kesalahan, itu murni dari diri saya. Ya, Ya, dan saya ucapkan banyak terima kasih yang mau berkenan hadir. ya sama-sama. Saya sangat senang bisa hadir lagi. Ya, insya Allah ketemu berikutnya. Ya, Semoga lebih bahagia, lebih indah lagi. ya siap. Amin ya Allah. Amin ya Mungkin Rabb. itu saja. Kang Yari sudah cukup ya. Ya. Ya, Gambarannya tadi sudah jelas ya untuk kita. ya mungkin yang lebih baik Tuan Guru doakan juga untuk semua Insya Allah. umat jamaah, semuanya kita Amin. doakan. Ya, kami mendoakan untuk semuanya. Ya, Ya, khususnya semua santri dan jamaah yang wabil khusus yang sudah mendapat wasilah dari guru Ya, kami Sang amin. Hyang Nirwana, amin, agar kami semua ditakdirkan takdir yang baik, amin, diberikan kekuatan untuk istiqomah, Amin. dijadikan santri yang setia, Amin. jamaah yang setia, Amin. sampai hayat kami semua amin ya Rabbal dimampukan alamin. Allah untuk berjuang bersama beliau sampai Amin. hayat kami. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Tuan Guru atas doanya. Ya, sama-sama. Kami hanya bisa memberikan sedikit doa ini yang walau kami tidak tahu doa ini kemana, tapi kami ikhlas untuk semuanya. Mungkin itu saja yang Ya, sampai bertemu lagi di ya insya Allah. berikut waktunya. Ya insya Allah. Monggo silahkan. Saya pamit Tuan Guru. Saya ucap assalamualaikum. Ya, terima kasih. Allahu Akbar, subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dari sekian banyak video ini juga sudah berkali-kali video yang membahas tentang sosok para ulama yang dibicarakan saat ini, tentang sosok manusia yang akan memimpin semua manusia, bukan hanya di Indonesia saja tapi seluruh dunia. Di dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan, semua pertanda-pertanda sudah saat ini sudah sangat jelas di mata kita. Cuman tinggal manusia mau berpikir atau tidaknya agar menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi sebuah peringatan dan teguran bagi kami terkait banyaknya ujiannya silih berganti, terutama pasukan-pasukan yang sudah dalam barisan dari Sang Hyang Nurjahyan Nirwana ini sangat diincar sekali oleh bangsa iblis.
mereka mendapatkan menumbangkan pasukan Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Mereka mendapatkan pangkat yang luar biasa. Jadi untuk semuanya, wabil khusus saudara kami yang Padepokan Samput Jagat yang sudah menjalankan amaliyah dari guru, itu harus berpegang teguh, harus sungguh-sungguh, karena hanya ada dua pilihan saat ini, antara kebenaran dan keburukan, antara kebaikan dan kesalahan. Dan semoga ini bisa bermanfaat dan semoga ini bisa menguatkan kita semuanya dalam menjalankan kehidupan ini dalam fase-fase yang di ujung tanduk ini. Semoga Allah memberikan kesempatan untuk kita semua dalam kesempatan yang sedikit ini, kesempatan yang baik dalam meniti dalam kehidupan di dunia ini. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.